counts. 1, 2, 3, go. Mukanya nggak usah tegang, Togu. Senyum dong. Ya, Mister. Gitu dong. Kalau tegang-tegang nanti yang lain juga ikut tegang. Kan nggak enak pagi-pagi tegang. Kendurin dulu sarafnya ya. Sebentar ya. Usah malu-malu sama si Maria. Kan sudah teman dekat. Satu kampus pula ya. Wait a minute please. Saya simpan dulu. Ya. Okay, one more shoot please. 1. Okay, 1, 2, 3. Go. Ya, sebentar. Ini materi kita tinggal sedikit lagi, tapi saya akan ada praktis nanti ya. Masih pertemuan ke-10. Ya, baik. Nah, saya akan tunjukkan dulu. Kalian boleh kamera atau tetap buka kamera. Saya akan tunjukkan dulu daftarnya. Ini benar nggak orangnya memang aktif atau tidak ya. Saya kadang-kadang kalau nggak cek langsung. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, Alexandro masih aktif nggak? Ketua kelasnya Jerry ada di sini. Ini Alexandro ada orangnya. Jerry belum masuk. Oke. Teman yang lain kenal namanya Alexandro Oki. Ayo tolong direspon. Kok nggak ada suaranya? Pak. Oh iya, Jerry ini si Alexandro ada. Kenal? Pak Immanuel kenal? Enggak. Iya, enggak. Oke, Perasaan enggak ada di kelas ini. Oke, saya check out. Ya. Saya blok aja. Oke, Jansen ada? Ada Pak, hadir Pak, hadir. Oh, kamu ada. Jansen, kamu merasa pas saat ujian kenapa nilainya bisa rendah? Alasannya? Terburu-buru, tidak tahu? Kenapa Pak? Pada saat ujian kemarin kenapa nilainya rendah? Alasannya tidak tahu atau kamu waktunya singkat, masuknya lama atau gimana? Singkat, Pak. Kenapa? Ya singkat tuh, waktunya singkat sih Pak. Kamu telat masuk? Iya. Ya, thank you. Jansen, ada Reinhard Costa. Hari ini hadir. Hari ini hadir tidak Reinhard? Ya, oke. Hari ini tidak hadir. Ada Saldona. Iya, Pak. Saldona saya lihat juga hadir pas saat ujian. Alasannya kenapa bisa nilainya rendah dari teman-teman yang lain? Tidak tahu, kurang belajar, atau ada alasan khusus? Saya perlu tahu ini biar ada alasan saya untuk nanti menambahkan nilai dari kehadiran dan segala macam. Tapi saya tahu dulu. Kenapa? Lagi nggak fokus aja kemarin, Pak. Soalnya banyak tugas juga. Oke, tidak fokus ya. Oke. Dia selalu banyak tugas ya. Ini bukan alasan utama seperti ini. Victor ada di sini?
Victor Chinet Supnaveu. Jarang saya lihat namanya. Nggak ada ya, saya blok aja. Oke, baik. Di Reinhard saya pastikan lagi, ada orangnya belum masuk? Aktif tidak ini? Ada teman dekatnya di sini? Kalau saya bertanya tolong dijawab ya adik-adik karena saya tidak lihat layar utama. Ada teman dekatnya atau pernah kenal dengan Reinhard? Saya blok saja kalau Tidak, Sir. Oke, baiklah. Ini Axel, Gerald, Leonardo, Marvin, ini saya cek dulu. Ada Christopher, Axel hadir. Hadir, Pak. Di UAS-nya nanti tingkatin ya Bang ya. Iya. Meskipun nanti Apa, Pak? akan saya berikan nilai tambahnya. Di UAS-nya nanti ditingkatin ya. Oh iya. Oke. Leonard, Joel ada tadi ya, yang bawa doa ya. Thank you. Marvin, ada Marvin. Present, Sir. Oke, kamu juga ya di UAS-nya nanti ditempatin. Ada Melky. Hadir, Pak. Hadirin ya. Muhammad Jamie ada. Present, Sir. Iya, sepertinya. Togu. Present, Sir. Safaat ada. Present, Sir. Iya. Waktu itu kamu telat ujian ya? Betul. Iya, betul. Ya, Bayu. Ada Bayu. Hadir, Sir. Thank you. Cyril ada. Cyril. Present, sir. Thank you. Gabriel Leno. Ini tadi ketinggalan. Gabriel nggak masuk. Gerald ada? Present, Sir. Ya, kamu buat UIS-nya ya Bang ya, ditingkatin nanti. Immanuel. Ada tadi ya, Immanuel. Present, Oke. Sir. Jerry sudah masuk Mister. belum? Dari tadi saya panggil-panggil. Mister, mau nggak ada nanya, Mister. suaranya. Sebentar, Ada, Sir. sebentar. Jerry, Ada, Sir. ada Jerry kan? Ada, Sir. Oke, baik. Jonathan, Hadir, Sir. Oliver, Present, Sir. thank you. Maria, Present, sir. tadi ya. Satu orang lagi. Ada Wiwin. Ada, sir. Ada namanya yang belum tertera di layar ini, coba lihat. Ada 22 orang, 3 sudah saya blok karena nggak ada itunya, nggak ada informasi. Alexandro, Reinhard, dan Victor. Ada namanya yang belum Mister. tertera di sini. Ini siapa? Mister mau nanya, Mister. Ya, silakan. Ini siapa? Nama ini? saya kenapa merah ya? Johnson. Johnson. Ya, merah artinya nilai kamu, saya tanya tadi kan kenapa nilainya rendah. Oh, Artinya ini kebutuhan khusus saya nanti untuk menambahkan nilai gitu. Oh, iya, iya. Ya, Oke. ada tanda plus di sini. Ini perhatian khusus untuk saya dan kamu juga ya, ditingkatin ya kemampuannya ya. Jadi kalau saya nanti bertanya-tanya, kamu harus aktif ya. Mau tidak tahu, mau tahu, yang penting saya tanya aktif jawabnya gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya selain Johnson? Sudah ya, berarti nama ini sudah betul ya, dari 22 berarti yang aktif 19. Oke, saya ke topik utama Pak, kita. saya mau tanya, Pak. Siapa ini? Tunggu, Pak. Ya, kenapa Tog? Itu, Pak, kan saya buka AIS, Pak. Daftar kehadirannya kok saya cuma 4 kali, Pak. Padahal pertemuannya udah 8 kali gitu, Pak. Kamu tuh berarti di awal nama kamu belum masuk. Adik-adik sekalian, kadang-kadang di AIS itu seperti ini. Saya tidak bisa lagi, misalkan di pertemuan keempat, saya sudah checklist semua kehadiran, tapi tiba-tiba nama kamu di pertemuan 1 sampai 4 itu belum muncul di AIS.
Tiba-tiba ini minggu kelima, mungkin karena kamu sudah bayaran atau nama kamu sudah diaktifkan. Tapi saya tidak bisa lihat nama kamu di pertemuan 1, 2, 3, 4 karena nama kamu baru muncul di pertemuan ke-5. Jadi kalau ada kalian yang tanya, Pak, kehadiran saya kok masih seperti masih belum nambah gitu. Artinya saya tidak bisa checklist kehadiran kamu di pertemuan 1, 2, atau 3, dan 4 karena nama kamu belum muncul di situ. Gitu, paham? Pak, gini Pak, kan kita sebelum waktu saya dipindahkan kan Pak, saya satu kelas sama Bapak juga yang di kelas bahasa Inggris kelas B Pak, yang hari Senin Pak. Iya, tapi kan saya tidak bisa menarik data kamu yang dari kelas B itu, Togu. Oh ya Pak, ya Pak. Makasih Iya, Pak. itu maksudnya. Tapi nanti dihitungnya itu kamu fullnya itu, ya saya nggak tahu nanti penarikan datanya seperti apa. Tapi kalau memang ada masalah nanti di kehadiran, misalkan nilai kamu tidak bisa saya input, misalkan karena memang kehadirannya tidak mencukupi, itu baru nanti pasti Kaprodi akan menyampaikan ke kamu, ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, karena kalian masih tingkat 1 wajar lah banyak pertanyaan seperti itu. Dan saya karena bukan orang IT, artinya saya tidak tahu menahu tentang integrasi data. Ya, yang saya tahu kalau namanya di awal itu tidak muncul, ya memang saya tidak bisa memasukkan nama kamu secara langsung atau secara individual gitu, karena itu automatically dari websitenya. Paham ya? Tetapi kalau kehadiran di list saya seperti ini yang kamu lihat di sini, ini jelas kelihatan karena setiap minggu kan saya cek, gitu ya. Jadi, iya Pak. One day kalau kamu komplain data saya yang data utama ada, gitu. Misalkan kamu pun dipindahkan ke kelasnya dosen lain misalkan. Dosen lain itu kalau bertanya ke saya bisa telusuri, saya bisa trace. Oh iya Togu dari awal sampai pertemuan keempat sebelum pindah ke kelas E misalkan hadir Pak. Jadi silakan dicentrang atau di checklist di situ bahwasanya Togu aktif dari awal gitu, ya. Paham? Iya Pak, makasih ya Pak. Baik. Oke adik-adik, saya kembali ini. Jadi materi kita hari ini adalah tensi simple future, ya. Saya jelaskan selalu ya 3 tensi utama yang harus kita maksudnya kuasai lah ya, karena memang sesuai dengan siklus kehidupan kita sebagai manusia dan makhluk hidup. Ada masa lalu yang disebut dengan simple past, ada masa hari ini atau keseharian kita yang sekarang kita hadapi disebut dengan simple present. Dan kalau kita hidup sekarang pasti kita punya goals atau tujuan atau keinginan di masa depan yang disebut dengan simple future. Nah hari inilah kita mempelajari tentang simple future ya, membuat kalimat atau menyatakan sebuah rencana-rencana ke depan. Itu yang saya selalu ingatkan ke kalian ya. Ingat 3 tensi ini khususnya kemampuan kalian berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. 3 tensi inilah yang sering kita gunakan. Oke. Nah, adik-adik seperti yang kalian di sini simple future tense ya. Saya mau tanya ke kalau nggak tahu bilang nggak tahu, kalau ada yang tahu kasih tahu gitu ya, jangan diam saja. Saya mau tanya si Jansen dulu. Jansen, Ya, Mister. tadi sudah saya jelaskan, kamu hanya mengulang. Apa sih fungsi simple future tense itu, Bang? Apa kegunaan kita menggunakan simple future tense ini? Baru aja dijelaskan 1 menit yang lalu, masa lupa Bang? Gak fokus ya? Ya makanya kalau saya menjelaskan tuh dibuat catatan sedikit di bukunya atau di note handphonenya. Jadi kalian selalu ada catatan sebagai anak kuliah itu ya. Oke. Jansen kurang fokus. Saya tanya ke Saldona. Saldona. Tanya apa Pak? Saya lupa.
Ini siapa ini? Johnson, Pak. Jansen, apa sih fungsi kita menggunakan simple future ini? Kalimat simple future ini kita gunakan untuk menceritakan apa sih kejadian kita? Tertata sih, Pak, bahasa Inggrisnya. Kenapa? Ucapan bahasa Inggrisnya, Pak. Agar tertata gitu ucapan bahasa Inggris. Yang Kalau tertata berarti kita belajar struktur. Tapi yang saya tanya di sini adalah kenapa kita harus menggunakan simple future? Untuk apa? Apa bedanya dengan tenses yang lain? Nah, itu pertanyaan saya secara khusus. Kalau kemarin simple past kita pelajari berarti kalau kita mengungkapkan kejadian di masa lalu ya yang telah terjadi 1 detik yang lalu pun sudah selesai waktunya karena waktu tidak akan pernah kembali. Itu kita gunakan simple past menceritakan kejadian di masa lampau. Nah, untuk simple future untuk menceritakan kejadian yang kapan? saya akan datang. Nah, itu Gerald. Sir, saya bisa jawab. Saya Pak, Jansen saya dulu. Saldona Halo. Kalau udah Jansen nyerah baru ke teman yang lain. Jansen? Iya, Pak, kenapa? Iya. Oh, Jansen ini dari Jadi, tadi apa kurang fokus. Kenapa Pak, terus yang pertanyaannya apa ya, Pak? itu kan? Di sentensi, Pak ya? Oke, Maria coba jelaskan dulu pertanyaan saya ke Jansen. Kalau cewek yang ngejelasin langsung masuk ke otaknya, kalau laki enggak. Maria jelaskan dulu pertanyaan saya ke Jansen. Yuk. Fungsi dari simple future tense. Udah suaranya lembut ya, langsung masuk itu ke otak kamu itu. Coba jawab dulu Jansen. Dengar. Ya, fungsinya untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa datang, Pak. Ya, betul ya. Kamu kurang Ya, fokus tadi- karena banyak garis cantik di situ kayaknya ya. Jadi menceritakan kejadian yang akan datang ya. Oke, kalau ada kata akan maksudnya kejadiannya sudah selesai dilakukan kah? Ini pertanyaan Masih provokasi. belum Pak. Ya, Belum. ya. Namanya juga akan ya, pasti belum terjadi, masih rencana ya. Coba diulangi lagi Johnson biar yang lain semakin paham. Jadi fungsi kita membuat kalimat simple future ini apa? Untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang, Pak. Tuh, ya akan datang atau akan terjadi. Ya, berarti belum terjadi. Ya, oke. Iya, Pak. Thank you Johnson. Saya ke Saldona. Saldon, Iya Pak. nah, ada kata akan di sini. Dulu pasti kalian sudah mempelajari tenses ini. Selama ini yang kamu pahami, ketika kita mengungkapkan akan-akan, bahasa Inggrisnya itu apa akan? Ada kata apa Akan. di situ? Akan itu berarti Diterjemahkan sesuatu yang apa? Oke, diterjemahkan akan itu di bahasa Inggrisnya apa? Akan. akan ya. Will, Pak. Iya, akan itu terjemahannya di bahasa Indonesia apa? Akan. Saya akan pergi ke kampus. Berarti akan itu bahasa Inggrisnya apa? Will. Siapa itu yang jawab? Saldona. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Sal? Will Pak. Ya, itu yang saya tanya. Will, berarti kita selalu menemukan kata will yang diterjemahkan akan. Tapi selain kata will, pernah nggak kamu belajar dulu selain will, kata akan itu apalagi selain will? Kurang Kalau- tahu Pak. Kalau will itu apa namanya rencananya masih 50-50, bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Ya. Iya Pak, masih belum pasti.
Iya, berarti kalau yang sudah pasti kita pakai to be Going to. going to, ya. Oke. Sekarang buat satu contoh dulu Saldona Salah ya. untuk kalimat simple future tapi kalimat yang real ya. Rencana kamu ke depannya seperti apa? Coba buat dulu satu kalimat yang menggunakan kata kerja. Saya akan pergi ke kampus besok. Saya akan pergi ke kampus besok. Ada di sini kata kerja di kalimat kamu ini? Ada Pak, pergi. Oke, bagus ya. Pergi. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. I will go to campus I will tomorrow. go to campus tomorrow. Good job. Thank you Saldona ya. Jadi setelah dari Iya, sini kita melihat setelah kata will ditambah kata kerja bentuk ke berapa ini? 1, Sir. Pertama. Verb 1, Pak. Iya. Emang ada berapa bentuk kata kerja Saldo di bahasa Inggris? Sampai berapa bentuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sampai kata kerja ketiga, Pak. Ketiga. Baik ya. Kenapa saya selalu tanyakan ini? Biar kalian ingat terus. Masa dibilang ada sampai 5, 6. Ingat hanya sampai bentuk ketiga. Oke, saya ingatkan lagi. Untuk di simple future kita menggunakan kata bentuk pertama. Kalau pas kita bentuk kedua. Apa bentuk kedua dari go? When. Ya, tambah kosakatanya. Apa Saldona? Iya, Pak. Saya kurang dengar pelajaran saya kurang bagus. Bentuk kedua dari kata go. When. Tahu? When. Bentuk kedua dari kata go itu, Pak, gone. Salah, itu bentuk Kalau ketiganya. salah gitu. Salah bego. Saya yang salah dengar ya. Kamu tadi nggak bilang bego ya. Oke, go sama iya, When. teman kamu tadi bilang went. Ingat ya, bentuk keduanya went. Ingat. Jadi meskipun ada bentuk 1, 2, dan 3, tetapi karena di sini sudah ada kata will, saya ingatkan kalian semua, haruslah di sini bentuk pertama, nggak boleh bentuk kedua, nggak boleh bentuk ketiga, nggak boleh bentuk ing, ya, harus bentuk pertama. Nah, sekarang orang mau, oke, kalimat positif yang di atasnya. Coba buat kalimat negatifnya. Saya nggak akan pergi besok ke kampus. Ini masih Saldona ya. Coba. Saya nggak akan pergi ke kampus besok. Tidak akan maksudnya. Berarti I will. Not-nya kamu tempatkan di mana? I not will atau I will not? I will not go. Bagus ya. Jadi not-nya ditambahkan I will setelah not go to campus tomorrow. bagus ya. Nah, sekarang orang yang bertanya kepada kamu, misalkan saya yang tanya ke kamu, apakah kamu akan ke kampus besok? Akankah kamu ke kampus besok? Kan jawabannya hanya ya dan tidak kan? Akankah kamu pergi ke kampus besok? Gimana bahasa Inggrisnya? MU Apa? MU? go MU? MU go to campus tomorrow. Coba diulang. MU go to campus tomorrow. go to campus. Nah, di sini udah kelihatan banget sangat berantakan. Emang you pakai M ya? Pernah you pakai M? Oh, maaf, Pak. MI. MI. Emang pernah kita nanya diri sendiri ya? Akankah saya besok ke kampus? Orang gila kalau nanya diri sendiri. Artinya kalau subjeknya I, ini yang guru kalian dulu nggak pernah mungkin ajarin. Kalau subjeknya I, adik-adik, kalau disuruh membuat kalimat tanya, gantilah I menjadi you. Seolah-olah orang yang bertanya kepada kita. Makanya kalimat saya tadi, apakah kamu atau akankah kamu pergi ke kampus besok? Akannya itu apa? Akan.
Jadi jangan lepas dari kalimat awal. Kalimat awal di sini akannya will kan? Coba perhatikan adik-adik, will. Berarti will-nya yang di depan. Berarti will you go to campus tomorrow? Sampai sini paham, Saldona? Paham, Pak. Iya, jadi jangan ubah will-nya menjadi M atau apa. Meskipun memang you-nya di sini dari I jadi you. Kenapa? Masuk akal nggak kalau kita nanya diri sendiri? Akankah saya besok pergi ke kampus? Akankah kami besok pergi ke kampus? Jadi kalau subjeknya I dan will, kalau disuruh membuat kalimat tanya, gantilah I dan we itu menjadi you. Jadi seolah-olah orang yang bertanya kepada kita, ya. Jawaban pendeknya nanti kalau iya berarti yes I will. Kalau no berarti no I won't. Ya, disingkat will not menjadi won't. Oke, baca dulu kalimat ini dari awal sampai akhir, Saldona. Kalimat positifnya baca. I will go to campus tomorrow. Negatifnya. I will not go to campus tomorrow. Kalimat pertanyaannya. Will you go to campus tomorrow? Bagus. Ya. Jadi jawabannya kalau iya berarti jawabannya. Yes, I will. Kalau no. No, I won't. Saldona diingat ya. Oke. Thank you. Saya ke Iya, Pak. Excel. Excel ada di sini Excel? Ada, Pak. Baik ya. Excel coba buat kalimat dulu yang menggunakan to be going to. Kalau will tadi kan 50-50 rencana bisa jadi bisa enggak. Tapi kalau kita menggunakan to be going to, ya, saya tuliskan di sini. Ini rencananya ini sudah 75% atau ya biar kalian paham apa bedanya rencana ini 70% akan dilakukan atau sudah fixed ya, sudah final ya rencananya ya. Berarti sudah hampir 75 sampai 99% ya, hanya Tuhanlah yang mungkin akan membantalkan rencana tersebut. Jadi kalau kita pakai to be going to, rencananya itu sudah 75 sampai 99% ya. Oke, coba dulu pakai to be going to. Mungkin kamu sudah bisa tanpa saya ajarkan dulu. Ada kalimat yang sudah kamu pikirkan? Oh, contohnya gini. Maria akan pulang kampung nanti pas tahun baru atau pas Natal, dia sudah beli tiket ya, pokoknya rencananya sudah matang banget. Pasti kita pakai to be going to. Berarti Maria akan pulang kampung Desember ini. Atau kamu punya kalimat lain nggak apa-apa, ayo. Saya akan ke kampus hari ini. Oke, memang sudah fix mau ke kampus ya. Iya, Pak. Jam 10. Ya, saya buat kalimatnya ya. Kamu pakai apa tadi? Coba kalimatnya. I will masih, kalau will masih rencananya 50-50, Bang. Jadi caranya gini ya, saya buatkan. Kamu akan sudah benar-benar pasti akan kampus. I to be-nya apa, Bang? Is, am, are? M. Iya, jadi to be-nya ini adik-adik, saya jelaskan. To be di sini harus kamu sesuaikan dengan subjeknya. Karena di sini subjeknya I, berarti to be-nya am. Pakailah langsung going to. Kata kerjanya tadi apa, Bang? Pergi kan? Pergi. Iya, jadi jangan kamu bingung kok ada going, Pak, kok ada go lagi. Iya, ini diartikan yang saya garis bawahi dan berwarna hijau ini sama pengertiannya dengan will, adik-adik. Jadi jangan bingung. Ya, jadi to be going to artinya karena di sini subjeknya I, to be-nya memang am. Nah, pakailah going to pengganti dari will.
Kenapa Pak kita nggak pakai will? Maksudnya kita di sini tadi kan ada rasa, ada yang beda rasanya ketika kita pakai will dengan to be going to. Kalau kita pakai to be going to, orang sudah tahu bahwasanya rencana kita sudah fix, ya. Sudah ada janji dengan teman hari ini, sudah janji ketemu dosen hari ini di kampus, dan kamu akan benar-benar akan pergi. Makanya kamu pakai to be going to. Jadi I'm going to go. Jadi jangan lupa menggunakan kata kerjanya. Karena going to di sini ini bukan kata kerja. Ini hanya pengganti will. Paham sampai sini adik-adik? Paham, Pak. Iya, jadi I'm going to campus at 10 a.m. Nanti jam 10. Sekarang kita lihat masih jam 8.52. Ya. Oke, dari kalimat ini kan kalimat positif. Sekarang kamu buat menjadi kalimat negatif. Saya nggak akan pergi ke kampus jam 10 nanti. Gimana kalimat negatifnya? Bang siapa tadi yang saya tanya? Axel ya, Axel. Buat kalimat negatifnya Sel. Saya nggak akan ke kampus jam 10 nanti. Kalau nggak akan berarti ada not-nya kan? Di mana kamu tempatkan not-nya? I not, I am not, I going not, I gimana? I'm not going to go. Iya, bagus. Jadi setelah to be am baru kamu tambahkan not. Ya, berarti I am not going to campus at 10 a.m. Nah, sekarang buat pertanyaan. Saya selalu bilang kalau subjeknya I, jangan kamu tanya diri sendiri. Jadi seolah-olah orang yang bertanya ke kamu. Jadi subjeknya menjadi you. Apakah kamu akan pergi ke kampus jam 10 nanti? Pertanyaannya. Apakah kamu? Berarti to be you apa? Untuk to be you. You am, you are, you is. You are. Berarti are di depan sini. Berarti are you. Gampang. Are you going to go to campus at 10 a.m.? Baru jawabannya nanti kembalikan ke I. Karena kalau orang bertanya you berarti jawabannya I. Coba. Ya. Yes. I am. Yes. Atau no. I am Not. Gitu ya. M dan not nggak bisa disingkat ya. Nggak ada amends. Khusus untuk M dan not nggak ada amends. Kalau tadi, kalau aren't boleh ya, isn't boleh. Tapi untuk M dan not nggak boleh amends ya. Ingat itu ya adik-adik. Oke. Excel sudah paham menurut saya. Mudah-mudahan kedepannya semakin paham ya. Thank you Excel. Saya ke Kasih, Pak. Gerald. Sebentar. Gerald, coba satu kalimat lagi yang pakai going to tapi subjeknya jangan I. Coba mungkin dia atau teman kamu, he, she, atau sebutkan namanya, Mario kah, Melki kah, Jamie kah. Melki. Oke. Pakai to be going to ya. Biar kalian semua tahu, Melki itu masuknya ke she, he, atau it. Melki pergi ke rumah saya Senin besok. Pergi ke rumah saya Senin besok. Oke, ini bahasa Inggrisnya biar gampang ya. Oke, coba terjemahkan ke bahasa ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggrisnya. Coba. Sekarang bahasa Inggrisnya. He is langsung Melki ya. Melki. Iya, Melki. Going to my home. Going to my home. Langsung salah. Mana kata kerjanya di sini, Bang? Oh, Melki is go. Melki is ya? Iya, jadi ingat karena di sini Melki berarti to be-nya siapa? To be-nya apa kalau Melki? Is, am, are? Is. Iya, karena Melki itu masuknya ke he.
He kan to be-nya is. Berarti Melky is going to, mana kata kerjanya Bang? Sedangkan is going to ini kan diterjemahkan akan. Akan apa? Akan rumah. Melky akan rumahku. Boleh? Melky is going to go. Iya, kata kerjanya jangan lupa. Makanya selalu saya ingatkan. Kalau kata kerjanya go, jangan kamu karena di sini sudah ada going, kamu lupa membuat go-nya di sini. Kan selalu saya ingatkan, going to ini sama posisinya dengan will. Jadi kalau kamu tidak ada kata go di sini, diterjemahkan Melky akan rumahku. Karena di sini nggak ada kata kerjanya. Gitu. Ya, coba buat kalimat negatifnya, Bang. Melky tidak akan pergi ke rumahku this Monday ya. Next Monday lah. Next Monday. Coba, Melky nggak akan datang ke rumahku Senin besok. Bahasa Inggrisnya? Melky is not going to go my home next. Jadi not-nya diletakkan setelah to be-nya. Oke, sekarang saya yang bertanya ke kamu, apakah Melky mau datang ke rumahmu Senin besok? Berarti Is Melky yes, ya. Is Melky going to go my home next Monday? Ya. Is, jangan my lagi, kan orang yang bertanya ke kamu. Jangan tanya diri sendiri. Ya, selalu saya ingatkan. Apakah Melky akan datang ke rumahmu? Ya, ya. Is Melky going to your home next Monday? Kalau jawabannya ya, berarti yes. Ya, dia. Ya, dia mau datang. Yes. He is. Kalau no. He is ditambah not, disingkat menjadi isn't. Ya. Coba Melky baca dari awal. Dari kalimat positif, negatif, sampai pertanyaan. Yuk, silakan yang keras. Me, sir. Yes, of course. No Melky. Ini siapa tadi yang saya tanya ini? Gerald. Ya, Gerald yang baca. Yuk, Gerald. Ini saya tunjukkan sebentar. Yuk. Melky is going to go my home next Monday. Negatifnya Melky is not going to go my home next Monday. Tanyanya, is Melky going to go your home next Monday? Bagus. Ya. Oke, tadi ada Gerald. Sekarang saya ke Leonardo. Leonardo? Ada? Yes, sir. Ya, Leonardo coba jelaskan kembali apa bedanya. Bukan dijelaskan, kamu bikin kalimat deh. Coba yang pakai will. Rencana-rencana kamu ke depan, mungkin setelah kuliah. Apa? Coba buat kalimatnya yang pakai will. Kalau will gampang ya, nggak ribet. Coba. Coba buat kalimat pernyataan dulu. Mungkin saya akan ke Jepang setelah lulus kuliah. Saya akan menikah di tahun 2040. Coba. I will go to kampus. Gak usah lah go terus biar banyak kosakata kita dari tadi go terus. Coba yang lain deh. Biar banyak kosakatanya. Coba nggak ada rencana lain 2 tahun kemudian, 3 tahun. Rencana jangka panjang. Coba. Tambah kosakatanya Bang, yuk. Dari tadi go terus kita, nggak tambah kosakatanya nanti. Ada kalimatnya? Kalimatnya apa namanya? Suara kamu kecil banget. Rion.
saya akan membuatkan saya coklat, Mister. Oke. Ini suara Leon tidak jelas ya adik-adik ya? Apa cuman saya yang kecil banget, nggak saya bisa dengar dengan jelas? Kamu di mana ini? Atau apa namanya? Earphone-nya dideketin ke mulut, coba. Saya. Di kosan, Mister. Ya, coba dibacakan lagi. Saya. Ibu saya akan membuatkan saya coklat, Mister. Oke, ibu saya akan membuatkan saya coklat. Bahasa Inggrisnya? Tambahkan nanti malam. Ya, coba. Bahasa Inggrisnya? My mother. Iya, suaranya kecil banget seperti kamu di toilet terus handphone kamu di meja dalam kamar. Jadi suaranya tuh kecil. Coba apa device-nya dibenerin dulu headsetnya. My mother will make me chocolate tonight. Oke, will make me chocolate tonight. Coba kalimat negatifnya, ibu saya nggak akan membuatkan coklat untuk saya. My mother not will make me No, chocolate tonight. Ini yang berubah Oh. ya. Nggak boleh not will. Will dulu baru not. Jangan kebalik-balik ya. Nanti kalau kepala di bawah, kaki di atas nanti nyungsep ya. Jadi my mother will not. Ingat, setelah kata bantu will baru not. Coba orang yang bertanya ke kamu, apakah ibu kamu membuat coklat ke kamu nanti malam? Bahasa Inggrisnya? Oh, Mister, sorry. Buat dulu pertanyaan, orang yang bertanya ke kamu, apakah ibumu mau membuatkan coklat untukmu nanti malam? Bahasa Inggrisnya? Akankah ibumu memasak coklat atau membuat coklat nanti malam untuk kamu? Bahasa Inggrisnya? Akan itu apa bahasa Inggrisnya? Akan. Will. Ya, taruh aja will di depan. Akankah ibumu? Kan orang yang bertanya, my mother atau your mother? My mother. Masa kita nanya diri sendiri sih, apakah ibuku mau? Oh, your mother, Mister. Ya, will your mother make me menjadi apa di sini? Apakah ibumu membuatkanmu coklat nanti malam? Me-nya diganti apa? Kan nggak bisa bertanya ke diri sendiri. Berarti nanya You, Mister. Ya, ingat terus ya, untuk subjek I dan we, gantilah nanti kalau kalimat tanyanya menjadi you, your, ya. Will your mother make you chocolate tonight? Baru kita jawab, ya. Ibu saya akan, berarti yes. Ibu saya masuknya she atau he? She, Mister. Ya, berarti yes, she will atau no. She will ditambah not tadi digabung menjadi berarti nanti saya Will not. want ya. Oh, want. Oke. Iya, thank you Leonardo. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan saya ke kalian tadi, thank you Leonardo. Saya tandain di sini ada 4 orang yang saya sudah ini hari ini ada Axel, Gerald, Jansen, Leonardo dan Saldona ya. Jadi nanti saya stop share dulu ya. Jadi nanti ujian kalian itu saya ambil juga secara oral. Saya mau langsung bertanya-tanya seperti ini. Jadi kalian praktek di rumah ya.
Jadi saya mau tanya nanti misalkan Maria buat dulu satu kalimat simple past, harus langsung bisa ya. Oke. Kalau nggak dipraktekkan seperti ini kalian lupa terus ya. Kalian lupa terus. Jadi nggak ada gunanya kita belajar bahasa Inggris kalau lupa ya. Stop record.